Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah kita online. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kak Grace percaya semua adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Percaya kalau hari ini Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, Kak Grace mau undang semuanya untuk ngambil sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, dari semua telah kutetapkan. Sama-sama kita angkat lagu ini ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kak Grace mau ngajak semua adik-adik, kita mau angkat lagi pujian ini. Kita katakan dari semula, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan
sama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjalani setiap aktivitas kami Tuhan. Tuhan juga memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa beribadah pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini dan kami mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap adik-adik dan siapapun yang mendengar ibadah hari ini lewat ibadah online Tuhan, semuanya bisa bersuka cita dan sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, tadi kita sudah mau berdoa kepada Tuhan, amin. Kita sudah menyembah Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya semuanya. Nah, Kak Grace percaya bahwa setiap adik-adik hari ini udah siap untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Kita mau bersukaria karena ini adalah harinya Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya adik-adik. Hari ini kita percaya bahwa adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Nah, tapi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, kita percaya bahwa hari ini kita mau diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya, kita mau bersukaria. Coba Kak Grace mau semuanya tunjukin senyumnya yang terbaik. Mana ya? Coba kasih tunjuk ke samping kirinya. Kalau ada mama papa, ada kakak adik, boleh kasih senyuman yang terbaiknya. Nah, karena kita hari ini sedang bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Mari kita bersukaria. Jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah besar.
Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus kata damai yang Dia berikan kita? Kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya adik-adik. Tadi kalau katanya hilangkanlah hati yang sedih. Nah, hari ini kita mau hilangkan setiap hati yang sedih, hati yang tidak bersuka cita. Karena hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, kita mau angkat pujian kita, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihnya dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan apa? Sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Sekali lagi yuk, besar ya, besar. Sama-sama ya, besar. Haleluya. Semuanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita hari ini. Kita mau agungkan nama Tuhan, terus kita mau senangkan hati Tuhan. Nah, tapi kita hari ini mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Siapa yang udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Nah, Kak Grace percaya bahwa semua kita udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tanah hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, semuanya Kak Grace minta semuanya untuk lipat tangan kembali, tutup matanya. Kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan dengan serius. Kita mau menyenangkan Tuhan kembali lewat penyembahan kita. Kita mau katakan firman-Mu pelita bagi kakiku.
dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, Tuhan. Di pertengahan ibadah kami pada saat hari ini, Tuhan, kami telah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap adik-adik dan kami semua yang mendengarkan bisa duduk manis, duduk baik, Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi ya Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya bisa menjadi saluran berkat pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, udah siap dengar firman Tuhan? Hari ini kita akan mendengar mujizatnya Tuhan Yesus. Wow, apa itu? Siapkan Alkitabnya? Udah siap? Ayo kita baca sama-sama di Yohanes 6. Oke, siap ya. Ayat 1 sampai 15. Adik-adik yang belum bisa baca, dengerin kakak ya. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita akan memberi roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Tuhan Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka
kehendaki. Wow. Ayat 12 katakan, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Dan setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak menjadikan dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang mujizat Yesus apa? Pintar. Tadi kakak udah nyanyi duluan ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan berapa orang? 5.000 orang. Wah, tapi 5.000 orang baru laki-laki aja. Belum termasuk ibu-ibunya, belum termasuk anak-anaknya. Yang itu baru laki-laki aja, 5.000. Wow, hebat ya Tuhan Yesus ya. Wah, keren. Tapi Tuhan Yesus ternyata saking mengasihi sama orang-orang itu. Wah, tapi mujizat ini bisa terjadi juga karena ada andil dari seorang anak. Adik-adik pasti udah tahu ceritanya, ini mujizat pasti karena Tuhan Yesus hebat. Betul pastinya. Tapi kita hari ini mau lihat tentang seorang anak kecil. Ya mungkin seumuran adik-adik ya. Dia membawa bekal. Dia bekalnya apa? Bapak Andres tadi bilang ada seorang anak kecil, dia membawa bekal 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Wah, tapi kita mau lihat hari ini betapa anak kecil ini dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi rencana Tuhan. Nah adik-adik, apa yang terjadi dengan anak ini? Ternyata anak ini mempunyai hati dengan 4 kondisi. Wah, apa tuh Kak? Kondisi yang pertama, dia mempunyai hati yang penuh kasih. Dia lihat, wah, orang banyak banget ya. Mereka makan apa ya? Aku sih punya makanan, tapi mereka bawa makanan nggak ya? Terus mungkin anak kecil ini melihat, wah, Tuhan Yesus juga lagi lihat, dia suruh, mungkin dia dekat-dekat tuh dengan Tuhan Yesus. Dia ada dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi dia juga dengar waktu Tuhan Yesus bilang sama muridnya, sama Filipus bilang, di mana kita bisa dapat roti untuk kasih makan mereka ini? Adik kecil ini juga punya hati yang seperti Tuhan Yesus. Dia juga mengasihi, dia punya hati yang penuh kasih. Dia melihat, wah, orang-orang ini juga mungkin lapar ya, aku aja lapar. Nah adik-adik, pelajarannya kita juga harus belajar melihat orang-orang di sekitar kita seperti Tuhan Yesus melihat orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Kita harus juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kalau adik-adik ketemu sama orang-orang yang mungkin tidak seberuntung adik-adik, mungkin tidak seganteng dan secantik adik-adik, mungkin tidak sekaya adik-adik, tapi adik-adik gak boleh meledek mereka ya, gak boleh ejek mereka ya. Mungkin mereka tidak sesempurna adik-adik ya, tapi kita harus belajar memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Harus juga mengasihi mereka, harus juga mendoakan mereka. Bisa adik-adik? Kalau adik-adik udah menjadi anak Tuhan, udah pasti masuk surga. Adik-adik juga boleh lihat teman-temannya kamu, mungkin mereka belum kenal Tuhan Yesus. Adik juga harus berdoa untuk mereka supaya mereka juga bisa terima Tuhan Yesus. Mereka juga bisa masuk surga seperti adik-adik. Siap? Nah, itu hati yang pertama, yaitu hati yang memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Hati yang kedua adalah hati yang mau memberi. Dia pikir, tapi aku cuma ada segini, tapi gak apa-apa deh, mungkin aku bisa berbagi, aku bisa kasih ke orang lain. Mungkin aku punya 5 roti 2 ikan, aku juga mau kasih lah, mungkin sama teman-teman aku. Ya, adik-adik harus belajar memberi juga. Kalau adik-adik punya berkat, kasih juga ke orang-orang lain. Mungkin dengan teman-temannya, adik-adik juga bisa membagi makanan, bisa berbagi cerita juga, berbagi waktu, ya kan? Bisa. Nah, tapi yang lebih penting lagi, adik-adik harus punya hati yang memberi kepada Tuhan.
Rasul Andreas itu bilang, nih ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dia nggak, jangan Bapak, ini punya aku. Enggak dong, jangan dong. Enggak. Tapi dia bilang, dia menyerahkannya kepada Bapak Andreas. Dan Andreas menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik punya apa nih yang bisa dikasih ya? Wah, duit nggak punya. Apa dong ya? Aku udah kok Kak, aku suka kasih sama Tuhan. Aku kasih kolekte tiap minggu. Nah, cukup? Tidak. Adik-adik punya satu yang paling adik-adik berharga. Apa tuh? Adik-adik punya waktu. Setiap orang punya waktu. Adik-adik punya waktu. Adik-adik bisa serahkan waktu adik-adik buat Tuhan Yesus. Gimana Kak maksudnya? Waktunya serahkan untuk berdoa. Siapkan waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan buat adik-adik yang udah bisa baca, ya kan? Siapkan waktu untuk beribadah. Siapkan waktu untuk apa? Memuji Tuhan. Siapkan waktu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus belajar memberi. Hal yang paling kecil yang kalian punya adalah waktu. Belajar memberikan kepada Tuhan Yesus. Hati yang ketiga apa ya? Adalah hati yang berani. Berani apa Kak? Berani melakukan hal yang benar dan yang baik. Anak kecil itu bayangin adik-adik ya, itu ada banyak orang, 5.000 orang tuh bukan 1-2 orang, 5.000 orang tuh banyak, pasti kumpulan yang besar. Anak kecil itu tiba-tiba berdiri dan menyerahkan bekalnya. Mungkin ada mama papanya ya di situ. Mama papanya, udah sini. Jangan, udah duduk. Ya kan? Kebayang gak sih adik-adik? Mungkin, tapi dia tiba-tiba berdiri dan bilang, enggak, aku mau kasih ini buat Tuhan. Bayang ya adik-adik ya, dia punya hati yang berani. Mungkin mama papanya, jangan nak, itu punya kamu. Jangan nak, itu makanan punya kamu. Nanti kamu gak kenyang loh. Nanti kamu kelaparan. Udah jangan pikirin orang lain. Wah. Tapi adik ini punya hati yang berani. Enggak mama, enggak papa, aku mau memberi untuk Tuhan Yesus. Hebat gak? Oke, adik-adik juga harus berani melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Hal yang baik belum tentu benar, tapi hal yang benar pasti baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hati yang keempat adalah hati yang percaya. Firman Tuhan katakan di ayat sebelumnya bahwa orang banyak itu datang berbondong-bondong karena mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Anak kecil ini juga udah pernah mendengar dan melihat akan mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Maka dia punya hati yang percaya. Dia pikir, pasti dia juga mikir, buat apa ya? Cuma 5 roti, 2 ikan, nggak apa-apa lah buat Tuhan aja lah. Nggak cukup buat 5.000 orang mah, pasti nggak cukup. Tapi dia percaya di tangan Tuhan yang berkuasa, yang bisa melakukan mujizat. Dia percaya bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan pasti melakukan sesuatu. Udah kebayang belum sama dia? Gimana caranya ya? Dia gak pusing gimana caranya. Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti punya cara untuk mencukupkan. Tuhan pasti punya cara untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya. Dia cuman tugasnya dia hanya menyerahkan, memberi dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup melakukan mujizat untuk memberi makan seluruh orang-orang yang sudah hadir saat itu. 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk anak-anak dan wanita. Hati yang percaya adik-adik. Adik-adik juga harus punya hati yang percaya. Mungkin adik-adik, aku cuma bisa berdoa. Gak apa-apa, berdoa dan percaya pasti Tuhan melakukan hal yang lebih besar dalam hidup kamu. Mungkin kau berdoa untuk teman kamu, kau berdoa untuk mama papa kamu, kau berdoa untuk kakak adik kamu. Berdoa aja. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk mereka sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Jadi punyalah hati apa yang tadi pertama? Hati apa? Hati yang punya kasih seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, hati yang apa? Hati yang mau memberi, nggak pelit. Hati yang mau memberi. Ketiga, hati yang apa? Hati yang berani melakukan hal yang benar.
Dan keempat adalah mempunyai hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin adik-adik. Puji Tuhan, kita juga mau punya hati seperti anak kecil ini. Tidak disebut namanya, tapi kita percaya bahwa dia mendapatkan karunia dari Tuhan. Amin. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami juga mau Tuhan seperti anak kecil di dalam kisah ini Tuhan, mempunyai hati yang mengasihi seperti Engkau, mempunyai hati yang mau memberi, mempunyai hati yang berani melakukan hal yang benar, dan mempunyai hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, biarlah kiranya kami juga mau Tuhan Yesus dipakai oleh-Mu dalam kehidupan kami, walaupun mungkin kami masih kecil, tapi biar Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi bagian dari rencana-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.